Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Askia dengan NIM 2430103040. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perkantoran dan ketatausahaan, etika dan akhlak. Etika dan akhlak merupakan dua konsep yang saling berkaitan, namun memiliki peran berbeda. Etika adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip moral seperti teoritis, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Akhlak adalah perilaku yang nyata yang lahir dari nilai-nilai etika tersebut. Akhlak mencerminkan karakter yang bersikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam. Prinsip, disiplin, dan tanggung jawab profesional. Yang pertama, kepatuhan terhadap jam kerja dan tata tertib kantor. 2. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. 3. Konsistensi dalam menjaga kualitas kerja. 4. Ketaatan terhadap instruksi pemimpin. Studi kasus dan integrasi nilai religius dalam administrasi perkantoran. Studi kasus pengelolaan arsip, studi kasus penerapan teknologi informasi, studi kasus pelayanan publik di kantor pemerintah, studi kasus manajemen sumber daya manusia perkantoran, studi kasus integrasi nilai religius dalam budaya kerja. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengolah, mengatur serta mengontrol berbagai sumber daya, termasuk manusia, keuangan, material, untuk mencapai tujuan organisasi. Kantor yaitu tempat menjalankan usaha atau kegiatan di mana suatu organisasi mempunyai kepentingan, tujuan, sasaran, atau program yang hendak dicapai. Manajemen perkantoran adalah rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan kantor. Tujuan administrasi dan manajemen perkantoran. Yang pertama, menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. 2. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi. Yang 3. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengolah surat. Fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama, perencanaan, keseluruhan proses pemikiran dan penentuan cara yang matang dari kegiatan-kegiatan yang akan datang. Pengorganisasian, seluruh proses mengelompok alat, orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. 3. Penggerakan. Yang keempat, pengawasan, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna menjamin pekerjaan yang saling dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Pengertian manajemen modern, suatu tempat yang memiliki struktur bangunan besar dan sesuai tuntutan zaman, yang memiliki tatanan yang baik, menggunakan dan perlengkapan termasuk mebeler yang tepat, dan memiliki pegawai yang disiplin, profesional, serta sikap yang memiliki pola pikir yang baik, positif, dan efisien. Ciri manajemen perkantoran modern: bangunan dan tata letak yang baik, peralatan, perkakas yang sesuai, karyawan yang disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, perangkat lunak adalah elemen penting dalam dunia teknologi informasi yang meliputi berbagai jenis program dan aplikasi yang beroperasi dalam sistem komputer. Arsip digital adalah segala sesuatu jenis informasi atau dokumen yang disimpan, dikelola, dan diakses dalam bentuk digital, bukan dalam format fisik seperti kertas atau film. Tujuan pengolahan arsip adalah memastikan bahwa informasi yang penting dapat diakses dan dipertahankan dan digunakan dengan cara yang efisien, menjaga kelangsungan dan ketersediaan data dalam jangka panjang. Database merupakan
kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan untuk mendukung proses pengelolaan data informasi agar semua akses dikelola dan diorganisir. Otomatisasi proses administrasi perkantoran. Otomatisasi adalah proses penggantian tugas-tugas manual yang dengan teknologi, sistem atau perangkat yang bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung. Manfaat otomatisasi di era modern seperti ini, sekarang ini, yang pertama meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang kedua menurunkan biaya operasi, yang ketiga peningkatan ketetapan, 4 mengurangi biaya kerja, yang kelima keselamatan lingkungan kerja. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak mengolah data atau Microsoft Word. Yang kedua, perangkat lunak mengolah angka, Microsoft Excel. Supervisi staf administrasi adalah proses pengawasan, pengarahan, dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan atau supervisor terhadap staf yang mengolah administrasi perkantoran. Teknik yang digunakan oleh supervisi, yang pertama, wawancara, audit dokumen, yang rapat koordinasi rutin, pemberian umpan balik, coaching, mentoring, laporan periodik, pemberian reward. Prinsip-prinsip menyusun instrumen evaluasi. Yang pertama, reliabilitas. Yang kedua, keterbukaan dan keadilan. Yang ketiga, validitas. 4, objektivitas. 4 komponen utama yang dinilai dan di instrumen evaluasi kerja. Yang pertama, disiplin kerja, produktivitas dan kualitas hasil kerja, etika, sikap profesional, kualitas hasil kerja. Selanjutnya, komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses yang dimulai dari penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi, dan penyampaian pesan pihak-pihak yang berwenang kepada pihak lain yang membutuhkan dengan menggunakan media komunikasi kantor untuk menimbulkan tindakan yang mencapai tujuan organisasi secara efektif. Fungsi komunikasi, yang pertama, kontrol, yang kedua, motivasi, yang ketiga, emosi, yang keempat, informasi, yang kelima, penyaluran informasi, yang keenam, memfasilitasi koordinasi. Jenis-jenis komunikasi, yang pertama, atas ke bawah, yang kedua, bawah ke atas, yang ketiga, vertikal, yang keempat, horizontal. Prinsip-prinsip komunikasi, yang pertama menghargai, yang kedua empati, yang ketiga memahami, yang keempat jelas. Korespondensi resmi adalah kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh individu atau instansi dalam konteks formal dan profesional. Ya, fungsi surat, yang pertama alat dokumentasi, 2 alat mengingat, 3 pedoman, 4 data penulis. Contoh korespondensi resmi, yang pertama surat dinas, surat undangan resmi, surat permohonan, surat niaga. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Perencanaan sarana dan prasarana adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan mencapai tujuan organisasi. Penganggaran merupakan bagian integral dalam organisasi yang meliputi perencanaan strategis, menyusun program, dan menyusun anggaran. Alokasi sumber daya adalah proses distribusi strategis dan mengelola berbagai sumber daya termasuk sumber daya manusia ke berbagai sumber daya fisik, keuangan, dan teknologi di dalam organisasi.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.